Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar yang masih hidup di dunia. Hewan ini merupakan anggota famili Varanidae, kelompok biawak yang tersebar luas di kawasan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Namun, hanya di Indonesia bagian timur, spesies terbesar dari seluruh varanid ini bertahan hingga sekarang. Habitat alami komodo terbatas di beberapa pulau di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, terutama Pulau Komodo, Rinca, Dili Motang, dan bagian barat Pulau Flores. Populasinya tersebar di lingkungan kering dengan vegetasi savana, semak, serta kawasan hutan gugur yang diselingi bukit dan lembah berbatu. Dari sudut pandang zoologi, komodo adalah predator darat terbesar di antara reptil modern. Individu dewasa dapat mencapai panjang tubuh hingga 3 meter dengan berat rata-rata antara 70 hingga 90 kg. Struktur tubuhnya padat dan berotot, menjadikannya mampu menyeret mangsa besar dengan kekuatan yang luar biasa. Komodo memiliki sistem metabolisme yang unik dibandingkan kadal lain. Meskipun bersifat ektotermik atau bergantung pada suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuh, hewan ini mampu melakukan aktivitas fisik intens, termasuk mengejar mangsa dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dalam jarak pendek. Sebagai spesies endemik Indonesia, komodo memegang posisi penting dalam rantai ekologi. Ia merupakan predator puncak di ekosistem pulau-pulau kecil yang miskin mamalia besar. Di lingkungan ini, komodo berperan mengendalikan populasi herbivora seperti rusa timor, babi hutan, dan kerbau liar, sekaligus berfungsi sebagai pengurai alami melalui konsumsi bangkai. Dari perspektif evolusi, komodo mewakili garis keturunan reptil purba yang telah bertahan selama jutaan tahun. Bukti fosil dan data genetik menunjukkan bahwa nenek moyang komodo berasal dari kelompok biawak besar di daratan Asia yang berevolusi dan beradaptasi di lingkungan kepulauan Indonesia. Keberhasilan mereka bertahan hingga masa kini menjadikan komodo salah satu contoh paling jelas dari stabilitas evolusioner spesies. Julukan naga terakhir di bumi sering dilekatkan pada komodo bukan karena unsur mitologis, tetapi karena kemiripannya secara morfologi dan perilaku dengan reptil raksasa prasejarah. Meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan dinosaurus, garis evolusi komodo merepresentasikan kelangsungan ciri-ciri primitif pada reptil modern. Kombinasi antara kekuatan fisik, sistem sensorik tajam, dan perilaku berburu yang efisien menjadikan komodo puncak dari adaptasi ekologis di lingkungan pulau kering. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi di ekosistem dengan sumber daya terbatas dan kondisi lingkungan ekstrim. Saat ini, komodo menjadi salah satu simbol keanekaragaman hayati Indonesia yang diakui dunia. Keberadaannya tidak hanya penting dari sisi ekologis, tetapi juga memiliki nilai ilmiah dan konservasi tinggi, karena setiap aspek biologinya memberikan wawasan mendalam tentang cara alam menyeimbangkan bentuk kehidupan di bawah tekanan lingkungan. Secara anatomi, komodo memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk kekuatan dan efisiensi energi. Tubuhnya besar dan berotot, disangga oleh kerangka tulang yang padat dan kokoh. Proporsi tubuh yang rendah terhadap tanah memberikan stabilitas saat bergerak atau menyerang. Kulit komodo terdiri dari sisik tebal yang tersusun atas lapisan keratin. Di bawah sisik ini, terdapat struktur kecil berbentuk lempengan tulang yang disebut osteoderm. Osteoderm berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan terhadap gigitan, cakaran, atau benturan keras. Dalam pencitraan sinar X, lapisan ini tampak seperti jaringan pelindung alami yang menyerupai jirah biologis. Kepala komodo besar dengan rahang yang kuat. Rahangnya tersusun atas otot masseter dan pterygoideus yang besar, memungkinkan gaya gigitan yang kuat dan stabil. Gigi-giginya berjumlah sekitar 60 buah, berbentuk tajam dan bergerigi seperti pisau bedah. Setiap kali komodo menggigit, gigi bergerak menyayat daging secara efektif, menyebabkan luka terbuka besar pada mangsanya. Gigi komodo mudah rusak karena strukturnya tipis dan tajam, tetapi gigi baru akan tumbuh menggantikan yang patah. Proses regenerasi ini terus berulang sepanjang hidup,
memastikan hewan ini selalu memiliki alat makan yang tajam dan fungsional. Lidah komodo panjang, berwarna kekuningan dan bercabang di ujungnya. Lidah ini tidak berfungsi untuk menjilat makanan seperti pada mamalia, melainkan untuk mendeteksi bau. Dengan mengayunkan lidah keluar, komodo mengumpulkan partikel kimia dari udara, kemudian menganalisisnya menggunakan organ Jacobson di langit-langit mulut. Sistem ini memungkinkan komodo mengenali keberadaan mangsa atau bangkai dari jarak lebih dari 4 km. Sistem penglihatan komodo juga sangat efisien. Ia mampu mengenali objek dari jarak hingga 300 meter. Namun kemampuan penglihatannya lebih peka terhadap gerakan daripada warna. Suatu adaptasi yang sesuai bagi predator di habitat savana dengan pencahayaan tinggi. Pendengarannya relatif baik untuk kisaran frekuensi menengah, tetapi tidak sepeka burung atau mamalia. Oleh karena itu, komodo lebih mengandalkan penciuman kimia dan penglihatan dalam aktivitas berburu. Hidungnya besar dengan saluran pernapasan yang terpisah dari jalur makanan, memungkinkan komodo tetap bernapas saat menelan mangsa besar. Tenggorokannya fleksibel sehingga mampu menelan potongan daging besar tanpa harus mengunyah. Sistem pencernaan komodo dirancang untuk mengonsumsi hampir seluruh bagian mangsanya. Asam lambungnya sangat kuat, mampu melarutkan tulang dan kulit. Setelah makan besar, komodo biasanya beristirahat selama beberapa hari untuk proses pencernaan dan penyerapan energi secara efisien. Paru-paru komodo besar dan memiliki struktur alveolus yang luas, memungkinkan pertukaran oksigen optimal. Hal ini penting untuk mendukung aktivitas berburu yang memerlukan tenaga tinggi meskipun hewan ini bersifat ektotermik. Sistem peredaran darahnya memiliki jantung 3 bilik yang efisien. Dalam kondisi istirahat, komodo mempertahankan denyut jantung rendah untuk menghemat energi. Namun saat aktif, tekanan darah dan sirkulasi meningkat drastis untuk mendukung otot selama perburuan. Komodo memiliki hati besar yang berfungsi menguraikan racun, menyimpan energi dalam bentuk glikogen, dan membantu proses metabolisme lemak. Organ ini juga berperan penting dalam netralisasi zat-zat berbahaya yang mungkin tertelan saat memakan bangkai. Salah satu aspek paling menarik dari anatomi komodo adalah keberadaan kelenjar racun di rahangnya. Penelitian modern menunjukkan bahwa kelenjar ini menghasilkan protein bioaktif yang menyebabkan penurunan tekanan darah, gangguan pembekuan darah, dan efek syok pada mangsa. Efek racun ini bekerja bersama luka fisik akibat gigitan, mempercepat kematian korban. Dari sisi muskuloskeletal, komodo memiliki ekor yang panjang dan kuat, berfungsi sebagai alat keseimbangan saat berlari, dan juga sebagai senjata defensif. Seekor komodo dapat menggunakan ekornya untuk memukul lawan dengan kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan hewan seukuran rusa muda. Sistem saraf komodo sederhana tetapi efisien. Otaknya berukuran kecil dibandingkan tubuhnya. Namun area yang mengatur penciuman dan refleks motorik berkembang baik. Struktur ini mendukung kemampuan berburu berdasarkan stimulus visual dan kimia secara cepat. Seperti reptil lain, komodo bersifat ektotermik, yaitu suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Ia memanfaatkan sinar matahari pada pagi hari untuk menaikkan suhu tubuh dan beristirahat di tempat teduh saat suhu meningkat terlalu tinggi. Mekanisme ini membantu menghemat energi di lingkungan yang kering dan panas. Pada malam hari, suhu tubuh komodo menurun secara signifikan. Aktivitasnya berkurang dan ia mencari perlindungan di lubang tanah untuk mempertahankan panas. Adaptasi perilaku ini memastikan suhu internal tetap stabil tanpa memerlukan metabolisme tinggi seperti pada mamalia. Dari segi anatomi internal, organ reproduksi komodo menunjukkan dimorfisme seksual yang jelas. Jantan memiliki sepasang hemipenis yang digunakan bergantian saat kawin. Betina memiliki saluran telur yang panjang dengan dinding berotot, serta kemampuan menghasilkan cangkang telur yang keras namun fleksibel. Struktur fisiologis komodo menunjukkan perpaduan antara efisiensi metabolik dan ketahanan ekstrim terhadap kondisi lingkungan keras. Setiap sistem organ, mulai dari pencernaan hingga sirkulasi, berfungsi dengan tingkat adaptasi yang memungkinkan spesies ini mendominasi ekosistem pulau kering.
dengan sumber daya terbatas. Komodo merupakan predator darat terbesar di habitatnya dan menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan. Dengan tubuh besar dan kekuatan fisik tinggi, ia mampu mengatasi berbagai jenis mangsa, mulai dari reptil kecil hingga mamalia besar seperti rusa Timor, babi hutan, dan kerbau liar. Meskipun berpenampilan lamban, komodo memiliki strategi berburu yang sangat efisien. Ia mengandalkan perpaduan antara kamuflase, kesabaran, dan serangan mendadak. Dalam sebagian besar waktu, komodo berburu secara soliter dan menghabiskan berjam-jam di tempat yang strategis, seperti jalur lintasan mangsa atau sumber air, menunggu kesempatan untuk menyerang. Penglihatan dan penciuman merupakan alat utama dalam mendeteksi keberadaan mangsa. Melalui organ Jacobson, komodo mampu mengenali bau darah dari jarak hingga 5 km. Ketika mendeteksi aroma mangsa, ia bergerak perlahan mengikuti arah angin untuk mempersempit jarak tanpa terdeteksi. Teknik serangannya mengandalkan kekuatan tubuh bagian depan dan gigitan cepat ke bagian kaki atau perut mangsa. Giginya yang bergerigi memotong jaringan otot dengan mudah, menyebabkan pendarahan masif. Setelah menggigit, komodo biasanya melepaskan mangsanya dan menunggu dari kejauhan hingga korban melemah atau mati akibat luka dan efek racun. Selama beberapa dekade, gigitan komodo diyakini mematikan karena infeksi bakteri dari air liurnya. Namun, penelitian anatomi dan toksikologi modern membuktikan bahwa komodo memiliki kelenjar racun sejati di rahangnya. Racun ini mengandung protein bioaktif yang menurunkan tekanan darah, memperlambat pembekuan darah, serta menimbulkan rasa lemas pada korban. Kombinasi luka fisik yang dalam dan efek kimiawi racun menghasilkan mekanisme pembunuhan yang efektif tanpa perlu perkelahian panjang. Mangsa yang terluka biasanya berjalan beberapa meter sebelum jatuh, sementara komodo mengikuti jejak baunya hingga korban benar-benar tidak bergerak. Setelah mangsa mati, beberapa individu komodo akan berkumpul di lokasi yang sama. Hierarki sosial muncul saat makan bersama. Komodo terbesar biasanya makan terlebih dahulu, sementara individu yang lebih kecil menunggu giliran. Dalam situasi tertentu, pertikaian dapat terjadi, namun jarang mengakibatkan luka serius karena perilaku menghindar umum dilakukan. Komodo memakan mangsanya hampir seluruhnya, termasuk tulang, kulit, dan organ dalam. Rahangnya yang lentur dan tenggorokan lebar memungkinkannya menelan potongan besar tanpa perlu mengunyah. Proses menelan dibantu oleh gerakan tubuh maju mundur yang khas, memanfaatkan gravitasi untuk mendorong makanan masuk ke perut. Pencernaan komodo sangat efisien. Asam lambungnya memiliki pH ekstrim yang mampu melarutkan tulang dalam waktu singkat. Setelah makan besar, komodo dapat beristirahat selama beberapa hari hingga pencernaan selesai. Selama periode ini, metabolisme tubuhnya menurun untuk menghemat energi. Dalam kondisi kekurangan makanan, komodo menunjukkan perilaku oportunistik. Ia tidak hanya berburu mangsa hidup, tetapi juga memakan bangkai. Sifat ini menjadikannya pemulung alami di ekosistemnya, berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan mempercepat daur ulang bahan organik. Komodo juga menunjukkan perilaku kanibalisme. Individu dewasa kadang memangsa anak-anak komodo, terutama saat sumber makanan terbatas. Untuk menghindari hal ini, anak komodo menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon hingga cukup besar untuk bertahan di darat. Aktivitas berburu komodo biasanya dilakukan pada pagi hari, ketika suhu lingkungan masih relatif sejuk. Pada siang hari, mereka lebih sering beristirahat di tempat teduh atau di lubang tanah yang lembab untuk menurunkan suhu tubuh. Perilaku ini mencerminkan mekanisme termoregulasi alami yang efisien. Kecepatan komodo dalam jarak pendek mencapai sekitar 18 hingga 20 km per jam, cukup untuk mengejar mangsa berukuran sedang. Namun, daya tahannya rendah. Oleh karena itu, strategi berburu yang paling umum adalah serangan tunggal yang tepat waktu, bukan pengejaran panjang. Dalam interaksi sosial, komodo cenderung soliter.
Namun, mereka memiliki sistem hierarki yang jelas saat berhadapan dengan sumber makanan. Posisi dominan biasanya ditentukan oleh ukuran tubuh dan tingkat agresivitas. Pejantan dewasa mempertahankan wilayahnya dari pesaing lain dengan menunjukkan postur tubuh tegak, mendesis, dan mengayunkan ekor sebagai bentuk ancaman. Untuk komunikasi nonverbal, komodo mengandalkan bahasa tubuh dan ekspresi kimia. Bau tubuh yang dihasilkan oleh kelenjar di kulit membantu mereka mengenali individu lain, terutama selama musim kawin. Tidak seperti hewan sosial lain, komodo tidak memiliki panggilan suara kompleks dan lebih mengandalkan deteksi bau serta kontak visual. Pola makan komodo sangat bergantung pada ketersediaan mangsa di habitatnya. Dalam 1 tahun, seekor komodo dewasa bisa bertahan dengan hanya sekitar 12 kali makan besar. Strategi metabolik ini memungkinkan kelangsungan hidup di pulau-pulau yang miskin sumber daya. Dengan kemampuan berburu yang efisien, komodo menjadi pengendali alami populasi hewan herbivora di pulau-pulau kecil Nusa Tenggara Timur. Perannya sebagai predator puncak memastikan keseimbangan antara tumbuhan, herbivora, dan karnivora dalam sistem ekologi yang rapuh. Keseluruhan perilaku berburu komodo mencerminkan bentuk efisiensi evolusi yang jarang ditemukan pada spesies lain. Ia tidak bergantung pada kecepatan ekstrim, racun mematikan, atau kerja kelompok, melainkan pada kombinasi kekuatan fisik, kesabaran, dan ketepatan waktu dalam memanfaatkan peluang. Komodo memiliki sistem reproduksi yang menarik dan kompleks, mencakup baik reproduksi seksual maupun aseksual. Spesies ini tergolong ovipar, yaitu berkembang biak dengan bertelur, dan menunjukkan kemampuan adaptif luar biasa melalui mekanisme partenogenesis, yaitu proses di mana betina mampu menghasilkan keturunan tanpa pembuahan oleh jantan. Dalam kondisi normal, reproduksi terjadi secara seksual. Musim kawin berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus, bertepatan dengan akhir musim hujan di Nusa Tenggara. Pada periode ini, pejantan menjadi lebih aktif dan teritorial, seringkali terlibat dalam perkelahian untuk memperebutkan betina. Pertarungan dilakukan dengan cara saling berdiri menggunakan kaki belakang dan berusaha menjatuhkan lawan dengan kekuatan tubuh bagian depan. Setelah pemenang ditentukan, pejantan yang dominan akan mendekati betina dengan perilaku ritual yang disebut necking. Gerakan ini berupa sentuhan lembut di sekitar leher dan kepala untuk menenangkan betina sebelum kawin. Proses kopulasi berlangsung selama beberapa jam, dan betina kemudian akan menyimpan sperma di saluran reproduksinya untuk pembuahan bertahap. Fenomena partenogenesis pada komodo pertama kali teramati pada populasi penangkaran di Inggris pada awal tahun 2000-an. Melalui proses ini, telur yang dihasilkan betina dapat menetas tanpa pembuahan sperma. Analisis genetik menunjukkan bahwa keturunan hasil partenogenesis semuanya berjenis kelamin jantan. Mekanisme ini memungkinkan spesies bertahan di pulau-pulau terpencil dengan populasi yang rendah. Setelah pembuahan, betina akan mencari lokasi yang sesuai untuk bertelur. Biasanya, mereka menggali lubang di tanah yang lembab atau memanfaatkan sarang burung gosong atau Megapodius rainwort yang telah ditinggalkan. Kedalaman sarang dapat mencapai 2 meter untuk menjaga kestabilan suhu inkubasi. Betina komodo menghasilkan antara 15 hingga 25 butir telur dalam satu periode bertelur. Telur berukuran besar, berbentuk oval, dengan cangkang lunak dan berwarna keputihan. Masa inkubasi berlangsung sekitar 7 hingga 8 bulan, dan telur menetas pada sekitar bulan April, bertepatan dengan puncak musim hujan. Betina menjaga sarang selama beberapa minggu pertama untuk melindungi telur dari predator seperti babi hutan dan biawak lain. Namun, setelah itu, ia meninggalkan sarang dan tidak berperan dalam merawat anak. Ketika menetas, anak komodo berukuran sekitar 40 cm dan berat hanya sekitar 100 gram. Tingkat kelangsungan hidup anak komodo sangat rendah. Dari setiap 20 telur, hanya sebagian kecil yang bertahan hingga dewasa. Penyebab utamanya adalah predasi, termasuk oleh sesama komodo dewasa. Untuk menghindari bahaya, anak komodo segera memanjat pohon setelah menetas dan menghabiskan 2 hingga 3 tahun pertama hidupnya di cabang pepohonan.
Kehidupan arboreal pada fase awal memberi keuntungan dalam hal keamanan dan ketersediaan makanan. Anak komodo memakan serangga, kadal kecil, dan burung muda. Setelah tubuh mereka cukup besar, sekitar 1,5 meter panjangnya, mereka mulai turun ke tanah dan beralih ke pola hidup terestrial sepenuhnya. Pertumbuhan komodo berlangsung lambat. Mereka mencapai kedewasaan seksual pada usia sekitar 8 hingga 9 tahun. Laju pertumbuhan sangat bergantung pada kondisi lingkungan, terutama ketersediaan makanan dan suhu habitat. Individu dewasa dapat hidup hingga 30 tahun di alam liar. Tidak seperti sebagian besar reptil lain, komodo menunjukkan perilaku agresif yang tinggi terhadap sesamanya, terutama selama musim kawin atau saat sumber makanan terbatas. Pejantan dominan mempertahankan wilayahnya, sedangkan yang lebih kecil menghindari konflik dengan berpindah area. Selama masa kawin, betina menunjukkan perilaku defensif ekstrim terhadap pejantan lain. Setelah kawin, ia dapat menjadi agresif bahkan terhadap jantan yang sebelumnya dikawininya. Perilaku ini bertujuan untuk melindungi sarang dari gangguan dan memastikan keberhasilan penetasan telur. Siklus reproduksi komodo menggambarkan adaptasi biologis terhadap kondisi ekologis pulau-pulau kecil yang kering dan miskin sumber daya. Dengan kemampuan untuk bereproduksi secara aseksual, spesies ini mampu mempertahankan populasi walaupun dalam isolasi geografis yang ekstrim. Mekanisme penyimpanan sperma jangka panjang dan kemampuan partenogenesis memberikan keuntungan evolusioner signifikan. Dalam konteks biologi konservasi, fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana organisme dapat mengembangkan strategi reproduksi alternatif untuk memastikan kelangsungan genetik. Secara keseluruhan, sistem reproduksi dan siklus hidup komodo memperlihatkan keseimbangan antara efisiensi energi dan adaptasi ekologis. Dari telur hingga dewasa, setiap tahapan perkembangan diatur oleh interaksi antara faktor lingkungan, perilaku, dan evolusi biologis yang sangat spesifik terhadap habitat pulau kering di Indonesia Timur. Habitat alami komodo terbatas pada wilayah kepulauan di bagian timur Indonesia, meliputi Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode, dan sebagian wilayah barat Pulau Flores. Kawasan ini termasuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian dari rantai kepulauan vulkanik yang membentang di antara Laut Flores dan Samudra Hindia. Secara geologis, pulau-pulau tersebut terbentuk dari aktivitas tektonik dan vulkanik yang berlangsung jutaan tahun lalu. Kondisi tanahnya kering, berbatu, dan miskin unsur hara. Iklimnya tergolong semi-arid tropis dengan curah hujan tahunan yang rendah, rata-rata sekitar 800 hingga 1000 mm per tahun, dan suhu udara yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari. Lingkungan seperti ini menuntut tingkat adaptasi yang tinggi. Komodo hidup di ekosistem yang didominasi oleh padang rumput savana, semak berduri, dan kawasan hutan musim yang menggugurkan daun saat kemarau. Mereka juga sering ditemukan di dekat pantai, lereng bukit, serta lembah dengan sumber air musiman. Populasi komodo terbesar terdapat di Pulau Komodo dan Pulau Rinca, dengan kepadatan tertinggi di daerah dataran rendah yang memiliki vegetasi campuran savana dan pohon lontar. Di Flores, populasi komodo lebih terfragmentasi dan terpisah oleh bentang alam pegunungan serta pemukiman manusia. Adaptasi fisiologis komodo memungkinkan spesies ini bertahan di habitat dengan fluktuasi suhu ekstrim. Sebagai hewan ektotermik, komodo bergantung pada panas matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Pada pagi hari, mereka berjemur di area terbuka untuk menaikkan suhu tubuh hingga kisaran optimal sekitar 35 derajat Celcius. Ketika suhu lingkungan meningkat, mereka berpindah ke tempat teduh atau bersembunyi di lubang tanah. Lubang tanah yang digunakan komodo tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai regulator suhu mikro. Suhu di dalam lubang lebih stabil dibandingkan suhu permukaan, membantu komodo mempertahankan kondisi tubuh yang sesuai untuk metabolisme selama siang dan malam. Pola aktivitas harian komodo sangat bergantung pada kondisi iklim.
Mereka paling aktif pada pagi dan sore hari. Siang hari dihabiskan untuk beristirahat dan mencerna makanan. Sedangkan malam hari digunakan untuk bersembunyi karena suhu yang terlalu rendah membatasi pergerakan tubuh. Dari aspek ekologi, komodo berperan sebagai predator puncak yang menjaga keseimbangan populasi hewan herbivora seperti rusa timor dan babi hutan. Dengan menekan populasi mangsa, komodo mencegah degradasi vegetasi akibat penggembalaan berlebihan dan membantu menjaga stabilitas ekosistem savana. Selain sebagai predator, komodo juga berfungsi sebagai pengurai alami. Ketika memakan bangkai, ia mempercepat proses daur ulang materi organik di tanah. Aktivitas ini membantu menjaga kebersihan ekosistem serta mengurangi potensi penyebaran penyakit dari hewan mati. Interaksi antara komodo dan manusia menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas wisata di habitatnya. Pulau Komodo dan Rinca kini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991. Pengelolaan kawasan Taman Nasional menitikberatkan pada keseimbangan antara konservasi dan pariwisata. Aktivitas manusia dibatasi dengan jalur khusus pengamatan untuk menghindari gangguan terhadap perilaku alami komodo. Meskipun demikian, perubahan lingkungan, kebakaran hutan, serta gangguan ekosistem akibat aktivitas manusia masih menjadi ancaman potensial bagi populasi jangka panjang. Salah satu bentuk adaptasi komodo terhadap lingkungan kepulauan adalah kemampuannya berenang dan berpindah antar pulau. Individu dewasa dapat menyeberangi perairan dangkal sejauh beberapa kilometer, memanfaatkan arus laut untuk berpindah menuju area baru dengan sumber makanan lebih baik. Adaptasi perilaku lain yang penting adalah kemampuan komodo menyimpan energi melalui metabolisme lambat. Setelah makan besar, hewan ini dapat bertahan tanpa makanan selama berminggu-minggu. Strategi ini penting dalam lingkungan yang ketersediaan mangsanya tidak menentu. Sistem pencernaan yang efisien juga merupakan bagian dari adaptasi ekologis. Hampir semua bagian tubuh mangsa dapat dicerna dan sisa yang tidak dapat diurai seperti rambut dan tanduk dikeluarkan dalam bentuk gumpalan padat yang disebut gastrolit atau bolus pencernaan. Di dalam ekosistem pulau yang tertutup, komodo juga menunjukkan perilaku teritorial yang jelas. Jantan dewasa biasanya mempertahankan wilayah berburu tertentu, sedangkan betina memiliki wilayah yang lebih kecil di sekitar area bersarang. Pembagian ruang ini mengurangi konflik antar individu dan meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi. Meskipun habitatnya tampak keras, komodo menempati posisi ekologis yang sangat stabil. Evolusi selama jutaan tahun telah membentuk kesesuaian sempurna antara anatomi, fisiologi, dan lingkungan hidupnya. Ia menjadi contoh adaptasi ekstrim spesies besar terhadap habitat pulau kering tropis. Keberadaan komodo juga memberikan nilai ilmiah tinggi dalam studi biogeografi dan evolusi kepulauan. Fenomena terbatasnya penyebaran spesies besar di wilayah dengan sumber daya minim memberikan wawasan tentang bagaimana isolasi geografis dan tekanan lingkungan memengaruhi dinamika evolusi. Dengan peran ekologisnya yang vital, habitat komodo harus dijaga dalam kondisi alami. Kerusakan vegetasi, fragmentasi habitat, dan perubahan iklim global berpotensi mengubah keseimbangan ekologis yang telah terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Konservasi jangka panjang tidak hanya penting bagi komodo itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem yang bergantung padanya. Komodo merupakan salah satu spesies endemik paling penting di Indonesia dan telah lama menjadi fokus perhatian ilmuwan dunia. Namun, keberadaannya di alam liar saat ini tergolong rentan. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN, Varanus komodoensis diklasifikasikan sebagai spesies vulnerable atau rentan terhadap kepunahan di masa depan. Populasi komodo diperkirakan hanya berkisar antara 3.000 hingga 5.000 individu di alam liar. Sebagian besar hidup di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, meliputi Pulau Komodo, Rinca,
Padar, Gili Motang, dan Nusa Kode. Sementara populasi di Flores tersebar secara terfragmentasi dan lebih terancam oleh aktivitas manusia. Ancaman utama terhadap keberlangsungan komodo berasal dari degradasi habitat, kebakaran hutan, penurunan populasi mangsa, serta gangguan akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur wisata. Selain itu, perubahan iklim global turut memengaruhi ketersediaan air dan sumber daya di habitat alami mereka. Upaya konservasi komodo dilakukan melalui pendekatan in situ dan ex situ. Pendekatan in situ mencakup perlindungan habitat asli melalui pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo, patroli rutin oleh ranger, serta pembatasan jumlah wisatawan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan kelestarian ekosistem. Sementara itu, konservasi ex situ dilakukan melalui program penangkaran dan penelitian di lembaga zoologi di dalam maupun luar negeri. Program ini bertujuan mempertahankan keragaman genetik serta meningkatkan pemahaman tentang biologi, reproduksi, dan perilaku komodo dalam kondisi terkontrol. Penelitian modern terhadap komodo memberikan kontribusi penting dalam bidang biologi, evolusi, dan kedokteran. Analisis racun komodo misalnya telah mengidentifikasi berbagai protein bioaktif yang berpotensi dikembangkan untuk terapi medis, termasuk obat antikoagulan dan antihipertensi. Studi anatomi kepala dan tulangnya juga memberikan inspirasi dalam bidang biomekanika dan desain material tahan benturan. Dari perspektif biogeografi, komodo menjadi model penting untuk memahami bagaimana isolasi geografis dan perubahan lingkungan membentuk evolusi spesies besar di pulau-pulau kecil. Fenomena yang disebut Iceland gigantism pada komodo menjadi bukti nyata bahwa tekanan ekologis dapat menghasilkan peningkatan ukuran tubuh sebagai strategi bertahan hidup. Dalam konteks ekologi, komodo berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem savana tropis Indonesia Timur. Populasi yang stabil menunjukkan keseimbangan antara predator, mangsa, dan vegetasi. Sebaliknya, penurunan jumlah individu seringkali menandakan terganggunya struktur ekologis yang lebih luas. Taman Nasional Komodo kini menjadi salah satu kawasan konservasi paling terkenal di dunia dan ditetapkan sebagai situs warisan alam dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Pengelolaannya melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia, lembaga ilmiah, dan komunitas lokal untuk memastikan perlindungan berkelanjutan terhadap ekosistem pulau-pulau tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya konservasi juga berfokus pada edukasi masyarakat setempat. Pendekatan berbasis komunitas membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga komodo dan habitatnya sebagai aset ekologis dan ekonomi. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, penelitian, dan kegiatan wisata berkelanjutan. Secara ilmiah, komodo tidak hanya berperan sebagai subjek penelitian zoologi, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan evolusi dan keseimbangan ekologis. Spesies ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup makhluk besar di lingkungan ekstrim bergantung pada adaptasi biologis, efisiensi energi, dan keseimbangan alam yang rapuh. Keberadaan komodo hari ini merupakan hasil jutaan tahun evolusi dan ribuan tahun interaksi ekologis yang stabil. Tugas manusia modern adalah memastikan bahwa keseimbangan itu tidak terganggu. Melindungi komodo berarti melindungi seluruh sistem kehidupan yang bergantung padanya, dari pohon savana, hewan mangsa, hingga rantai ekosistem yang menopang kehidupan di pulau-pulau kering Indonesia Timur. Dengan segala keunikan biologinya, komodo menjadi pengingat bahwa kekuatan evolusi tidak hanya menghasilkan makhluk yang tangguh, tetapi juga ekosistem yang seimbang. Menjaga mereka di alam liar berarti menjaga salah satu bukti nyata kebesaran proses evolusi yang masih hidup di dunia modern. Komodo bukan sekadar simbol nasional atau objek wisata. Ia adalah bagian penting dari sistem kehidupan yang telah berlangsung jutaan tahun. Di antara panas savana dan karang pulau vulkanik, spesies ini terus bertahan, mewakili kesetimbangan antara kekuatan,
adaptasi, dan kelestarian alam. Selama manusia menjaga lingkungannya, komodo akan tetap menjadi saksi hidup dari keajaiban evolusi di Nusantara.